You're a loser. Is my friction? I'm not. Hai geng, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi bersama film gue. Kali ini film gue akan menceritakan alur cerita dari film Jepang berjudul Homunculus yang tayang pada 22 April 2021 kemarin. Film ini menceritakan tentang pengalaman seorang pria tunawisma bernama Susumu Nakoshi yang menjadi bahan eksperimen dari seorang dokter magang bernama Manabu Ito. Eksperimen ini mungkin sedikit terlihat gila karena kepala pria tersebut harus dilubangi menggunakan sebuah bor untuk merenggangkan tengkorak kepalanya. Setelah operasi tersebut, ternyata Nakoshi mendapatkan sebuah efek yang sangat aneh. Setiap kali Nakoshi menutup mata kanan dan melihat dengan mata kirinya, orang-orang di sekitarnya akan berubah wujud. Apakah sebenarnya tujuan dari eksperimen tersebut? Langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. You're empty. Di awal film kita diperlihatkan beberapa pria dewasa sedang makan bersama di pinggir jalan. Salah satu pria tersebut bernama Susumu Nakoshi. Nakoshi adalah salah satu tunawisma yang setiap harinya tinggal dan tidur di dalam mobil bututnya. Ia sangat berbeda dengan orang lain pada umumnya. Hidupnya terlihat sangatlah datar. Ia tak pernah merasakan sesuatu dalam hidupnya seperti merasa bahagia, bahkan dirinya tak pernah bisa mengeluarkan air mata. Saat malam tiba, Nakoshi yang berada di dalam mobil tiba-tiba didatangi seorang pria. Pria itu meminta Nakoshi untuk membukakan pintu dan membiarkannya duduk bersamanya di dalam. Karena tak mengenalnya, Nakoshi pun tak mengizinkannya. Ternyata pria itu adalah sang dokter bernama Manabu Ito yang sedang mencari seseorang untuk menjadi bahan eksperimennya. Ia pun menawarkan uang 700 yen untuk menjadi bahan eksperimennya. Namun di sini Nakoshi langsung menolak tawarannya tersebut. See you later. Keesokan paginya, ia yang sedang menggosok gigi dikabarkan oleh temannya kalau mobilnya sudah ditilang dan dibawa pergi oleh petugas. Kacaunya semua barang miliknya berada di dalam mobil itu. Hey. Tak disangka ternyata dokter itulah yang melakukan hal tersebut. Ia pun kembali meminta Nakoshi dan menjanjikannya suatu kehidupan baru dalam 7 hari. Dan Nakoshi pun akhirnya setuju untuk melakukan eksperimen tersebut. Sebelum melakukan operasi, dokter Ito menjelaskan tujuan eksperimennya itu. Di dalam tengkorak kepala ada ruang kosong yang ia yakini jika dilubangi akan meningkatkan peredaran darah yang membuat otak mampu bekerja maksimal, bahkan dapat membuka kekuatan supranatural dari dalam dirinya. Dan ia pun langsung melakukan eksperimennya itu. Setelah operasi itu selesai, tiba-tiba Nakoshi sudah terbangun di dalam mobilnya. Ia pun menemukan amplop berisikan uang dan sebuah pesan ajakan makan malam dari Ito. Malamnya Nakoshi pun datang ke restoran untuk menemui Ito. Tak diduga ia justru mengembalikan amplop yang berisikan uang kepadanya. Dan ia berkata tak butuh uangnya tersebut. Di sana Ito pun memberi perintah Nakoshi untuk menebak sebuah kartu bergambar bintang yang tertutup dengan menggunakan semua indera dari sisi tubuh kirinya. Nakoshi pun yang tak mengerti cukup kesulitan. Lantas ia pun mencoba untuk menutup mata kanannya agar lebih fokus. Imagine it with only the left side of your body. Dan ia pun berhasil menebak kartu tersebut. Selesainya sebelum pergi, Ito memberikan sebuah ponsel dan topi kepada Nakoshi. Hey. Saat dalam perjalanan menuju ke mobilnya, Nakoshi tak sengaja menutup mata kanannya yang terkena debu karena tiupan angin. Dan dari situlah ia melihat wujud orang di sekitarnya berubah menjadi aneh. Sialnya, ia pun mendapatkan masalah karena tak sengaja menabrak dan mendorong bos Yakuza. Nakoshi pun lantas ditarik dan dihajar di sebuah tempat sepi. Ia pun nyaris kehilangan jari tangannya, namun tak diduga ia dapat menghipnotis bos Yakuza tersebut hingga ia tak bisa menggerakkan tangannya dan menangis karena mengingat masa lalunya yang menyedihkan. Karena malu, bos Yakuza tersebut segera meninggalkan Nakoshi.
Keesokan harinya Nakoshi pun mendatangi Ito dan menceritakan pengalamannya yang sudah ia lihat semalam. Ito pun yang mendengar hal tersebut sangat gembira karena menurutnya ia telah berhasil membuat Nakoshi dapat melihat lebih dalam sosok seseorang. Ia pun lantas meminta Nakoshi untuk melihat dirinya dengan mata kirinya. Namun ternyata Nakoshi tak melihat sesuatu apapun dalam diri Ito. Dan pada hari ketiga, Ito pun menunjukkan beberapa gambar dan mengatakan kalau sosok aneh yang sudah dilihat Nakoshi adalah sebuah homunculus yang tercipta dari perasaan stres mental seseorang. Dan ia pun dapat dengan mudah mengetahui isi hati dari seseorang yang mempunyai trauma. Ito pun lantas mengajak Nakoshi untuk keluar berjalan-jalan. Namun tak disangka ternyata ia diajak ke sebuah tempat hiburan malam yang rumornya berisikan para gadis SMA. Ia meminta agar Nakoshi menerawang gadis-gadis tersebut untuk mengetahui fakta dari rumor tersebut. Dan dari sekian banyak gadis di tempat itu, ternyata ada satu gadis berambut pendek yang memang masih berstatus pelajar SMA. Keesokan harinya, Ito pun mengamati dan mencoba mendekati gadis SMA tersebut di dalam sebuah restoran. If she's made up of sand, then I'll just have to make her wet. Ito yang semula tak terlihat dengan mata kiri Nakoshi berhasil terlihat menyerap homunculus gadis tersebut saat ia menggenggam tangannya. Namun tiba-tiba gadis itu meninggalkannya begitu saja. Ternyata diam-diam Ito juga sudah mencuri ponsel gadis tersebut. Ia yang mengetahui wajahnya seketika penuh dengan jerawat segera pergi dan memberi ponsel tersebut kepada Nakoshi. Pada malam harinya, ponsel milik gadis yang disimpan oleh Nakoshi tiba-tiba berdering karena mendapat pesan dari ibunya. Lantas dengan mudahnya ia membuka kunci ponsel tersebut dan memeriksa beberapa foto milik gadis tersebut. Dan tiba-tiba saja anggota dari Yakuza mengetuk pintu mobilnya dan segera membawa Nakoshi ke hadapan bos mereka. No, come on, wait, get out of the car, faster! Ternyata bos Yakuza tersebut penasaran apa yang telah Nakoshi perbuat hingga ia tak bisa menggerakkan tangannya. Nakoshi pun menceritakan kalau ia melihat sosok robot yang membuatnya kaget pada waktu itu. Nakoshi pun yang ingin mengetahui lebih dalam lantas memutuskan melihat bos Yakuza tersebut menggunakan mata kirinya. Dan ia pun berhasil melihat masa lalu yang kelam tersebut. Ternyata saat masa kecilnya, bos Yakuza tersebut pernah bermain di suatu tempat bersama temannya dan menemukan sebuah sabit yang justru membuat mereka bertengkar. Dan tak sengaja jari dari temannya itu terkena sabit yang sedang mereka perebutkan. Ia yang merasa bingung dan takut waktu itu langsung pergi meninggalkannya. Sejak kejadian itu, ia pun tumbuh menjadi seseorang yang sangat kejam. Dan tak disangka Nakoshi pun berhasil membantu melepaskan belenggu yang selama ini menyiksa bos Yakuza itu. Selesainya ia tiba-tiba mendapat telepon dari gadis pemilik ponsel itu dan memintanya untuk segera mengembalikannya. Mereka pun bertemu di suatu tempat yang sudah dijanjikan. Karena gadis tersebut sedang bersembunyi dari ibunya, ia pun terpaksa berada di dalam mobil Nakoshi untuk menghindari ibunya. Saat mereka berdua berada di dalam mobil, entah kenapa pandangan Nakoshi menjadi sangatlah liar. I'm not! Dan pada hari keempat, Nakoshi yang mengetahui kalau tangan dan kakinya sudah berubah, sangatlah terlihat panik dan segera mencari Ito di rumah sakit tempat ia magang. Namun saat ia sedang menunggu, ia terkaget karena melihat sosok wanita berpakaian merah tanpa wajah yang berada tepat di depannya. You're empty. Come here. What's happening to me? Ia pun lantas menceritakannya kepada Ito. You're locked up in the back of the subconscious mind.
Ternyata sosok homunculus tersebut dapat berpindah ke dalam dirinya saat ia menolong seseorang melepaskan trauma atau semua masalah mereka. Hal itu pun membuat Nakoshi berubah menjadi sosok yang emosi seperti bos Yakuza yang sudah ditolongnya. But it's only been 4 days. Cut it out. Just hurry up and close the hole! Ia yang khawatir akan bertambah parah, ingin segera mengakhiri eksperimen tersebut. Ito pun meminta syarat sebelum ia menutup lubangnya agar Nakoshi melihat sekali lagi homunculus di dalam dirinya. Dan karena itu ia mengurungkan niatnya dan kembali untuk melanjutkan eksperimennya. Pada malam hari, ia yang sedang merapikan barang di dalam mobilnya melihat sebuah kartu namanya yang di belakangnya ada sebuah coretan bertuliskan Nanako. Hal itu seketika membuat Nakoshi mengingat masa lalunya. Ternyata dahulu Nakoshi adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Pada suatu malam, ia yang sedang berada di sebuah bar bersama teman-temannya berkenalan dengan seorang wanita bernama Nanako. Sosok Nanako ini ternyata yang sebelumnya ia lihat pada homunculus seseorang pada saat menunggu Ito di rumah sakit. Ia yang baru menyadari kalau wanita tersebut adalah Nanako, keesokan harinya berencana menunggu di depan rumah sakit tempat sebelumnya mereka bertemu. Dan Nakoshi pun berhasil bertemu dengannya. Namun ternyata Nanako berkata kalau ia mengalami hilang ingatan. Nakoshi yang mendengar hal tersebut meminta Nanako untuk ikut dengannya. Dan ia pun membawanya ke sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah rumah Nakoshi dan mereka berdua dulu tinggal bersama di situ. Ia pun menceritakan masa lalu mereka dan mengajaknya ke setiap ruangan berharap Nanako dapat mengingatnya. I remembered. Akhirnya Nakoshi pun dapat meyakinkannya dan pada malam itu mereka pun bertempur di atas ranjang. Keesokan paginya Nakoshi yang baru terbangun kaget karena kemampuan melihat homunculusnya sudah menghilang. Dan ia pun tak sengaja melihat bekas luka jahitan di kening Nanako yang mengindikasikan Nanako adalah salah satu korban dari eksperimen dokter itu. Ia pun yang panik bergegas pergi ke tempat itu untuk menanyakan hal tersebut. Namun Ito ternyata tak berada di sana. Saat ia mencoba mencari sesuatu berkas, tiba-tiba Ito menelponnya. Nakoshi pun mengatakan kalau dirinya kehilangan kemampuan untuk melihat homunculus. Namun ternyata Ito sudah tak peduli apa yang Nakoshi sedang alami saat ini. Ia pun justru berkata kalau ia sudah dapat membuktikan hipotesisnya berkat Nakoshi dan pacarnya. That's good, isn't it? Di akhir percakapan ia juga berkata kalau wanita tersebut akan segera sadar dan akan mengingat semua hal di dunia nyata. Nakoshi pun yang tak bisa melihat kembali homunculus berniat untuk melubangi kembali kepalanya sendiri. Dan ternyata cara itu berhasil membuat kemampuannya kembali. Di sisi lain Ito yang tahu keberadaan pacar Nakoshi menghampirinya ke tempat tersebut. Ito-san. Chihiro-san. Chihiro? Saat Nakoshi kembali, ia pun menghampiri Nanako. Dan benar saja, wanita itu sudah sadar dan mengatakan kalau ia sebenarnya bukanlah Nanako. Nanako. To see the real you. I want to see you. Ternyata wanita tersebut bernama Chihiro yang sekilas sangat mirip dengan Nanako. Dan tragisnya ia mengatakan kalau Nanako sudah meninggal karena kecelakaan yang melibatkan dirinya. Di sini kita bisa menyimpulkan inilah tujuan Ito memilih Nakoshi sebagai bahan eksperimennya. Ia sengaja membuat Nakoshi mengingat sosok Nanako dalam penglihatan homunculus dari kehidupannya yang lalu dan mempertemukannya kepada Chihiro yang mengalami hilang ingatan akibat kecelakaan yang menewaskan Nanako. Chihiro. Setelah Nakoshi mengetahui semua kenyataan tersebut, tiba-tiba Ito mendatanginya. Ia pun terlihat kesal karena melihat perlakuan Nakoshi terhadap Chihiro tak sesuai dengan harapannya. Di adegan ini juga ternyata Ito tak sepenuhnya percaya pada eksperimennya yang dapat melihat sosok homunculus. Ia pun mengatakan kalau yang Nakoshi lihat tak lebih hanyalah sebuah ilusi dari otaknya. Namun hal itu pun terbantahkan karena Nakoshi berhasil melihat homunculus dari Ito yang tergambar sewaktu ia kecil kurang kasih sayang dari sosok ayahnya yang lebih mementingkan ikan dibanding dirinya.
Di akhir cerita, Ito pun lantas melubangi kepalanya sendiri. Dan di sisi lain, Nakoshi pun melakukan perjalanannya untuk menata hidup baru bersama Chihiro. Sekian alur cerita dari film Homunculus. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari film gue. See you.